Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Kiranya semuanya baik-baik saja dan sehat selalu dalam kasih kemurahan Tuhan, dan biarlah damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus beserta kita semuanya. Hari ini Minggu 19 Juli 2020 kita masih beribadah secara virtual melalui video streaming. Mari kita terus berdoa bersama-sama, kita memohon kepada Tuhan supaya wabah ini segera berlalu. Panggilan berbakti kita pada hari ini diambil dari Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai dengan 25. Beginilah bunyi firman Tuhan. Tak bersudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Tema minggu ini adalah pendidikan anak dalam keluarga. Secara pribadi, saya sebagai orang tua mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kepada Gereja Baptis Indonesia Waru atas pelayanan sekolah minggu dan juga pelayanan anak di tempat ini. Selama masa pandemi ini, saya mengucapkan syukur bagaimana tim sekolah minggu dan pelayanan anak mengambil waktu untuk melayani mereka bersama-sama, dan mereka terus berusaha menjaga iman anak-anak kita untuk terus tetap bertumbuh di dalam pengajaran sekolah minggu dan pelayanan anak melalui cerita Alkitab, dan mereka terus mengajarkan supaya tetap setia dan berdoa berharap pada Tuhan supaya wabah ini segera berlalu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita sebagai orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan dengan guru-guru sekolah minggu dan tim pelayanan anak. Kita mempunyai waktu yang lebih banyak, kita memiliki waktu yang lebih banyak bersama-sama dengan mereka, mendampingi mereka, mendidik mereka, dan menjadi teladan buat anak-anak kita untuk mereka terus tumbuh, kembang, kedewasaan iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Roma pasal 10 ayat 13-14. Sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia, Yesus Kristus, jika tidak ada yang memberitakannya? Tuhan Yesus sudah memberikan teladan buat kita, betapa mulia kasih setianya, supaya kita tetap bersaksi kepada semua orang untuk kita tetap setia pada Tuhan. Mulia setiamu ya Allah Bapa, tak selintas pun sinarmu lenyap, Engkau tetap kasihmu pun teguhlah, bagi yang sudah rahmatmu tetap. Mulia setiamu, mulia setiamu. Mulia setiamu ya Allah Bapa, tak selintas pun sinarmu lenyap, Engkau tetap kasihmu pun teguhlah, bagai yang sudah rahmat-Mu tetap. Mulia setiamu, mulia setiamu, rahmat-Mu ku alami selalu, yang ku perlukan telah tersedia. Mulia setiamu ya Tuhanku. Musim beralihlah, waktu berlalu, surya
bintang di angkasa, turut bersaksi dengan segenap alam atas setia dan rahmat Bapa. Hapusnya dosaku, damai abadi, jalan yang terang karena pimpinanmu. Kuasa kini kelak kemenangan, hujan berkat ku rasakan selalu. Mulia setiamu, mulia setiamu, rahmatmu ku alami selalu. Yang ku perlukan telah tersedia. Mulia setiamu ya Tuhanku, mulia setiamu, mulia setiamu, mulia setiamu, rahmatmu ku alami selalu. Yang ku perlukan telah tersedia. Mulia setiamu, mulia setiamu, mulia setiamu ya Tuhanku. Mulia setiamu Tuhan, mulia setiamu ya Yesus. Rahmat-Mu selalu baru dan kami alami setiap hari dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Mulia setiamu Tuhan, mulia setiamu. Besar Engkau Allah kami, besar kesetiaan-Mu Tuhan. Kau rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Kami mohon ampun ya Bapa atas segala dosa dan pelanggaran kami, atas segala perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami mohon ampun ya Yesus, sebagaimana kami mengampuni juga setiap orang yang bersalah pada kami. Pagi hari ini Tuhan, kami datang dengan segala rindu hati kami untuk kami menyembah-Mu, untuk kami memuji, karena Engkau-lah Allah yang layak untuk kami sembah dan kami puji. Mulia setiamu Tuhan, rahmat-Mu selalu baru setiap hari dan tiada pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu sekarang sampai dengan selama-lamanya. Kami serahkan Tuhan ibadah kami ini dari awal dengan hingga akhirnya. Mohon pimpinan penyertaan Tuhan. Tuhan berbicara melalui firman-Mu, melalui setiap puji-pujian, dan biarlah nama-Mu Tuhan yang dipermuliakan. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya Tuhan. Amin. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang di negerimu kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Keluargaku adalah surgaku. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu ini.
seisi rumahku akan selalu menyembah Tuhan dan Rajaku. Di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Raja. Di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Firman Tuhan hari ini diambil dari Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai dengan 7. Beginilah bunyi firman Tuhan. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang pada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Apa yang diperintahkan? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Engkau di dalamku, Tuhan. Kaulah penulis hidupku, dan Kau membuat segalanya menjadi baru. Kaulah penulis hidupku, Kau membuat segalanya baru. Engkau di dalamku, dan ku ada dalam-Mu. Tak ada yang tak mungkin bagi-Mu. Ku dicipta untuk-Mu, untuk membawa harum nama-Mu. Engkau di dalamku, dan ku ada dalam-Mu. Kini ku datang mencari wajah-Mu, mengasihi-Mu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatan-Mu, mengabdikan hidupku
sesuai rencanamu, ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Kau memahami hatiku, hanya Kau yang mengertiku selalu. Engkau di dalam dan ku ada dalam. Kini ku datang mencari wajah-Mu, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Mengasihimu Tuhan, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu, ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Mari kita akan berdoa bersama, menyerahkan saat kita boleh belajar firman Tuhan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Bapa di surga, kami menyerahkan saat kami akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biarlah sungguh kuasa Roh Kudus-Mu yang berbicara kepada setiap hati kami, untuk kami dimengertikan akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kita masih di rumah saja, kita beribadah di rumah, dan saya rindu kita mengambil sisi positif ketika selama ini kita masih harus berada di rumah. Oleh karena itu tema kita di bulan ini, bagaimana keluarga sebagai pilar pertumbuhan gereja, menjadi kesempatan untuk kita bertumbuh bersama, untuk kita semakin dekat satu dengan yang lain, termasuk waktu kita untuk kita bersama dengan anak-anak kita, untuk kita bercanda tawa, untuk kita mendengar cerita mereka, untuk kita menikmati waktu yang ada bersama dengan mereka. Di minggu ini kita akan berbicara, tema kita tentang pendidikan anak dalam keluarga. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya rindu untuk membagikan apa yang saya temukan ketika saya mencoba untuk mencari, menggali tentang apa yang menjadi kerentanan terhadap kehidupan anak-anak pada masa sekarang ini. Dan saya sungguh percaya bahwa Anda sebagai orang tua pun, Anda memiliki sebuah harapan, Anda memiliki sebuah kerinduan, Anda memiliki sebuah keinginan tentang keberhasilan terhadap anak-anak Anda, kesuksesan terhadap anak-anak Anda, masa depan kehidupan anak-anak Anda sekalian. Tetapi di antara harapan-harapan itu, apakah kita juga menaruh sebuah harapan supaya anak-anak kita bertumbuh dalam iman mereka kepada Tuhan? Apakah dalam kehidupan kita, di antara begitu banyak harapan dalam kehidupan kita, mendasarkan semua harapan kepada harapan yang paling mendasar, yaitu bagaimana anak-anak kita bertumbuh dalam iman, dalam percaya mereka kepada Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan mereka. Survei yang saya temukan
Bagaimana diungkapkan bahwa hanya 11% orang dewasa yang meninggalkan imannya, yang memiliki iman yang kuat saat ia kecil dan datang dari keluarga yang mempraktekkan keimanannya dengan taat. 11% orang meninggalkan imannya ketika mereka dididik dalam kebenaran firman Tuhan sedari dini, hidup dalam ketaatan, dan dari keluarga yang mempraktekkan keimanannya dengan taat, mempraktekkan kehidupan keimanannya dengan benar. Masih ditemukan orang-orang yang meninggalkan imannya, sekalipun mereka telah dididik taat dari kecil. Sehingga hal ini memberitahukan dan menunjukkan kepada kita bahwa 89% orang yang meninggalkan imannya bertumbuh dari kehidupan keluarga yang tidak mempraktekkan keimanannya dengan benar, anak-anak yang tidak pernah didasarkan kepada pengajaran kebenaran firman dengan benar, anak-anak yang tidak pernah dididik dalam ketaatan dan dalam kesetiaan dengan benar. Mungkin saudara dan saya bisa mengatakan, lah itu kan survei. Sampelnya siapa? Sampelnya dari mana? Anda bisa untuk Anda tetap membela diri. Kita bisa untuk kita tetap membela diri kita. Tetapi bukan itu yang ingin saya pertentangkan pagi hari ini. Survei ini hanya memberi sebuah gambaran dalam kehidupan kita, kehidupan saudara, termasuk kehidupan saya. Sebagai seorang hamba Tuhan pun saya memiliki tanggung jawab yang sama dengan kehidupan Anda. Saya juga memiliki anak yang harus saya dampingi. Terlebih bahwa saya harus meyakinkan diri saya, diri istri saya, untuk kami akan senantiasa mendampingi anak-anak supaya mereka terus tumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Dan saya merindukan supaya mereka tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan sampai nanti mereka dewasa, sampai ketika mereka meninggalkan hidup mereka, sampai mereka kembali kepada Tuhan, sampai mereka meninggalkan iman itu kepada anak mereka, dan seterusnya. Sebuah harapan. Oleh karena itu saat ini mari kita melihat bersama persoalan ini, sebuah kenyataan yang terjadi, memberi sebuah gambaran bagi kehidupan saudara dan saya. Oleh karena itu, untuk kita mendidik anak-anak kita, mengajarkan kepada anak-anak kita tentang kebenaran firman Tuhan, tentang iman kepada Tuhan Yesus Kristus, menjadi sebuah tanggung jawab yang tidak bisa kita abaikan dalam kehidupan kita sekalian. Bahwa kita tidak bisa menganggap rendah ketika kita memiliki harapan tentang anak kita supaya sukses, supaya berhasil, supaya dia pandai dan lain sebagainya. Tetapi seringkali kita lupa menaruh dasar-dasar yang seharusnya kita taruh dalam kehidupan anak-anak kita sekalian. Seringkali kita merasa bangga ketika anak kita bercerita nilai matematikanya 10 atau 100. Ketika hasil mata pelajarannya yang lain di luar agama tinggi, orang tua sangat senang. Tetapi terkadang orang tua mengabaikan ketika anaknya tidak pernah sekolah minggu, ketika anaknya tidak ikut pelajaran agama di sekolah dan lain sebagainya. Bahkan tidak sedikit orang tua merasa kecewa, marah dengan gereja ketika minta nilai dari gereja, kemudian gereja memberikan nilai yang dianggap biasa-biasa saja. Mari untuk kita melihat dengan benar apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang tua untuk kita mendampingi anak-anak kita, mengajarkan kepada anak-anak kita. Bukan sesuatu yang salah ketika kita mengharapkan anak kita sukses ke depan,
Bukan sesuatu yang salah ketika kita mengharapkan anak kita berhasil ke depan. Ketika kita mengharapkan masa depan secara duniawi ini sesuatu yang berhasil, sesuatu yang sukses. Tetapi mari kita dasarkan semua keberhasilan, semua kesuksesan itu dibangun di atas iman yang benar. Supaya mereka tetap bertumbuh dalam iman mereka, dalam percaya mereka kepada Tuhan. Bagian firman Tuhan di dalam Ulangan pasal yang ke-6. Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Bagian firman Tuhan menuliskan kepada kita sekalian, hal ini menjadi sebuah bentuk tanggung jawab dalam kehidupan kita. Bagaimana kita sebagai orang tua memiliki tanggung jawab kepada anak-anak kita. Bukan hanya kita mencukupkan kebutuhan mereka, bukan hanya kita membesarkan kehidupan mereka, tetapi bagaimana kita mendampingi kehidupan mereka, mengarahkan kehidupan mereka, mengajar kehidupan mereka, supaya mereka tumbuh dalam iman yang kuat di dalam Tuhan, dalam kehidupan mereka sekalian. Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7 dikatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Melalui teks ini kita belajar bagaimana para orang tua seharusnya mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak mereka. Hal ini membutuhkan lebih dari sekedar memajang ornamen-ornamen Kristiani di dinding-dinding rumah. Hal ini tidak hanya ketika kemudian kita memajang ayat-ayat Alkitab di dinding rumah kita. Di ruang tamu kita ada gambar tangan berdoa dengan besar. Di rumah kita ada Alkitab bertumpuk-tumpuk dan lain sebagainya. Bukan itu. Tetapi di sini juga bukan hanya dibutuhkan lebih dari sekedar deretan perintah dan larangan. Tetapi apa yang harus kita ajarkan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita sekalian. Tidaklah cukup dengan memajang ornamen-ornamen Kristiani di rumah. Lebih daripada itu, firman Tuhan mengajarkan bagaimana praktek kehidupan kita sebagai orang tua menjadi contoh, menjadi teladan yang benar bagi anak-anak kita. Ketaatan, kesetiaan dalam kehidupan kita sebagai orang tua menjadi sangatlah penting untuk kemudian dalam kehidupan kita mengajarkan apa yang dikehendaki oleh Allah dalam kehidupan kita sekalian. Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 dikatakan dalam bagian firman Tuhan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Apa yang diungkapkan dalam bagian firman Tuhan, supaya kehidupan kita sebagai orang tua memiliki sebuah kesadaran bahwa kita memiliki tanggung jawab dalam kehidupan kita untuk kita sendiri, untuk kita menaruh apa yang diajarkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Bagian ini mendahului perintah untuk mengajar anak-anak, dan orang tua harus memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Dalam budaya Israel, dan saya percaya dalam budaya manapun, bagaimana hati dianggap menjadi sebuah tempat untuk menaruh sesuatu yang menjadi dasar
bagi kehidupan kita sekalian. Hati menjadi sesuatu yang sangat penting. Hati menjadi sesuatu yang akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Oleh karena itu bagian firman Tuhan di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 ini memperingatkan dalam setiap kehidupan kita sebagai orang tua, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Perhatikan di sini bukan hanya tentang kita mendengar saja, kita memperhatikan siapa yang menyampaikan saja, tetapi yang diajarkan dalam bagian firman Tuhan bahwa tentang apa yang seharusnya ada dalam hati para orang tua, yaitu semua perkataan Tuhan yang diperintahkan untuk kita taruh dalam setiap hati dalam kehidupan kita. Termasuk dalam ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6 ini menuliskan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, yaitu tentang mengasihi Tuhan. Kemudian dalam ayat yang keempat, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini yang harus ada dalam kehidupan kita, sebuah keyakinan yang paling mendasar dalam kehidupan kita tentang Allah yang Esa. Bagaimana kemudian ketika tanggung jawab kehidupan kita untuk mengasihi Allah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatan. Ini yang harus kita taruh dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Tentang Allah Tuhan kita adalah Esa. Bagaimana kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan dalam kehidupan kita, menunjukkan apapun dalam kehidupan kita harus kita nyatakan sebagai bentuk kasih kita kepada Tuhan. Bagian firman Tuhan ini dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 ingin mengajarkan bagaimana kita membangun anak-anak yang takut akan Tuhan. Banyak orang tua menuntut anaknya pandai, banyak orang tua menuntut anaknya jadi juara dan lain sebagainya. Dan ketika setiap orang hanya menuntut sesuatu yang luar biasa menurut dunia, tanpa mendasarkan semuanya kepada kehidupan yang takut akan Tuhan, maka kita sedang membiarkan anak-anak kita terlena dengan dunia ini. Oleh karena itu, jangan pernah mengabaikan, bahkan kemudian kita memandang rendah pelajaran agama, baik di sekolah, ketika kemudian kita tidak pernah mendorong anak-anak kita untuk mereka setia dalam sekolah minggu, ketika kita tidak pernah mendorong anak-anak kita untuk mereka rajin dalam ikut persekutuan-persekutuan, apa yang kita harapkan dari anak-anak kita sekalian? Dan ketika kehidupan kita sebagai orang tua, kita tidak memberikan contoh, tidak memberikan keteladanan, memberikan kesaksian kepada anak-anak kita tentang kesungguhan kehidupan keimanan kita kepada Tuhan. Ketika kehidupan kita tidak sungguh-sungguh memberi contoh, memberi kesaksian, memberi keteladanan bagaimana seharusnya kehidupan orang-orang percaya hidup dalam kehidupan keluarga,
dalam kehidupan bermasyarakat dimanapun. Apa yang kita harapkan dari anak-anak kita sekalian? Oleh karena itu dalam Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-6, bahwa Tuhan menghendaki tanggung jawab orang tua, untuk tua mengajarkan, untuk orang tua memberi contoh, untuk orang tua menjadi teladan, untuk orang tua menjadi kesaksian, untuk orang tua membangun dirinya dalam kehidupan yang taat, dalam kehidupan yang setia kepada Tuhan. Yang kedua, di dalam ayat yang ke-7 dari Ulangan pasal yang ke-6 dikatakan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Yang pertama, firman Tuhan ingin mengajarkan tentang apa yang harus ada dalam diri para orang tua, yaitu orang tua harus sungguh-sungguh memiliki sebuah kesadaran untuk membangun dirinya dalam kesungguhan mengenal Tuhan dalam kehidupannya. Yang kedua, bagaimana orang tua memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan dengan penuh kerajinan, penuh ketekunan kepada anak-anak sekalian. Mengajarkan kebenaran kepada anak-anak merupakan tanggung jawab setiap orang tua, karena merekalah yang berada di barisan terdepan dalam mendidik anak. Bahkan beban pengajaran ada di pundak setiap orang tua. Kalaupun gereja mengambil peran, sekalipun gereja mengambil bagian untuk menolong setiap jemaat, untuk menolong anak-anak mereka bertumbuh dalam pengenalan akan kebenaran firman Tuhan, sangatlah kecil perannya. Mengapa? Karena kehidupan kita, waktu kita, yang paling utama, yang paling banyak, yang paling besar adalah waktu di dalam keluarga. Di depan saya katakan, ketika kita mengambil sisi positif saat ini, dan pasti ada sisi-sisi negatif dampak dari pandemi ini, tapi kita melihat dari sisi positif. Ketika saat ini kita berada di rumah, anak-anak kita berada di rumah, jikalau mungkin sebelum pandemi ini, waktu kita untuk bertemu dengan keluarga, waktu kita berkumpul bersama dengan keluarga sangatlah kecil. Ketika sekarang kita memiliki waktu yang lebih banyak untuk bersama dengan anak-anak kita, apakah kita akan menggunakan kesempatan ini untuk kita bertumbuh bersama, mengajarkan kepada anak-anak kita supaya mereka semakin bertumbuh dalam iman percaya mereka kepada Tuhan? Ayat yang ke-7 mengajarkan bagaimana kita harus rajin, bagaimana kita harus tekun mengajarkan untuk berulang-ulang. Bahkan ketika dikatakan dalam bagian firman Tuhan ini, apabila engkau duduk, apabila engkau sedang dalam perjalanan, dan apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Setiap kesempatan menjadi kesempatan untuk kita mengajarkan kepada anak-anak kita, baik dengan membaca firman Tuhan bersama, berdoa bersama, dan hal yang lebih penting adalah bahwa Anda sebagai orang tua mengizinkan anak-anak Anda melihat bagaimana Anda hidup dalam kehidupan keluarga. Bagaimana Anda sebagai orang tua, sebagai seorang ayah, bagaimana ketika Anda sebagai seorang ibu, Anda sebagai seorang suami istri dalam kehidupan keluarga, apa yang akan Anda teladankan bagi kehidupan anak-anak Anda sekalian? Jikalau kita melihat ada begitu banyak kerentanan,
yang terjadi? Akankah kita masih membiarkan anak-anak kita untuk mereka mencari jati dirinya sendiri? Tidak sedikit orang tua kemudian berkata, jikalau anak sudah besar, kan anak sudah bisa memilih. Dia sudah tahu mana yang benar, dia sudah tahu mana yang harus dia pilih. Bahkan tidak sedikit orang tua pun yang kemudian membiarkan anaknya untuk memilih pasangan hidupnya. Kadang orang tua terlalu diplomatis menjawab, anakku wis gede, wis ngerti endi sing bener endi sing salah, wis iso milih. Sehingga terkadang kelonggaran-kelonggaran inilah yang tidak menjadikan kita untuk kita memiliki tanggung jawab, untuk kita terus mendampingi anak-anak kita, untuk kita terus mengarahkan anak-anak kita. Tugas kita sebagai orang tua bukan hanya menghantarkan anak kita sampai mereka bekerja. Tugas pendampingan kita sebagai anak-anak kita bukan hanya terhenti sampai ketika mereka telah menikah. Atau tugas dan tanggung jawab kita mendampingi keimanan anak-anak kita hanya sampai ketika anak-anak kita sudah memilih pasangan hidupnya. Oleh karena itu dalam ayat yang ke-6 firman Tuhan mengajarkan perintah Tuhan tentang Tuhan itu esa, tentang kasih kepada Tuhan yang harus kita taruh dalam hati kita. Dan ini yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita dalam ketekunan, dalam kesungguhan, supaya anak-anak kita pun mengenal benar tentang keimanan mereka di dalam Tuhan. Tugas kita sebagai orang tua untuk kita mendampingi, untuk kita mengajarkan keimanan kepada anak-anak kita sekalian adalah tugas dan tanggung jawab seumur hidup kehidupan saudara dan saya. Selama kita menjadi orang tua, selama kita hidup sebagai orang tua, tanggung jawab tugas kita adalah terus mengajarkan iman kepada anak-anak kita sekalian. Amsal pasal yang ke-29 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17, firman Tuhan mengatakan, tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan memalukan ibunya. Jika orang fasik bertambah, bertambahlah pula pelanggaran, tetapi orang benar akan melihat keruntuhan mereka. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Apa yang dituliskan dalam Amsal 29 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Jikalau saudara dan saya mengharapkan sesuatu yang baik dari kehidupan anak-anak Anda, ketika kehidupan saudara dan saya mengharapkan sesuatu yang baik dari anak-anak kita, Amsal menuliskan didiklah mereka. Dan ayat yang ke-17, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Apakah saudara dan saya tidak akan merasa khawatir ketika anak-anak saudara dan saya, anak-anak kita, bahkan sampai larut malam belum pulang, bahkan sampai larut pagi belum pulang? Apakah tidak ada kekhawatiran
dalam kehidupan saudara dan saya. Jikalau anak-anak kita tidak diletakkan pondasi yang benar, akan takut akan Tuhan, akan kasih kepada Tuhan, akan kebenaran firman Tuhan, ketika saudara dan saya membiarkan anak-anak untuk mereka mencari kebenarannya sendiri, untuk mereka mencari jati dirinya sendiri, jangan pernah berharap sesuatu yang baik yang akan terjadi, yang mendatangkan kedamaian, mendatangkan ketentraman dalam kehidupan saudara dan saya. Hari ini saudara dan saya diingatkan kembali dari kebenaran firman Tuhan tentang tugas, tentang tanggung jawab kehidupan saudara dan saya. Untuk kita sebagai orang tua, untuk menghantarkan anak-anak kita tumbuh kepada Tuhan. Untuk anak-anak kita senantiasa hidup dalam iman dan percaya mereka kepada Tuhan. Tidak ada kata cukup untuk kita membatasi diri kita sampai anak kita usia dewasa, usia akil balik, kemudian kita melepaskan mereka. Tugas dan tanggung jawab saudara dan saya sebagai orang tua, selama saudara dan saya hidup, maka disitulah saudara dan saya memiliki tanggung jawab untuk terus mengajarkan kepada anak-anak kita iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Mengutip kembali Amsal 29 ayat 17, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami menyadari bukan hal yang mudah di masa-masa sekarang ini untuk kami boleh terus mengajarkan anak-anak kami akan kehidupan yang takut akan Tuhan, ketaatan, kesetiaan di antara pergaulan-pergaulan yang terjadi sekarang ini. Dengan teknologi yang luar biasa, media sosial dan lain sebagainya yang seringkali lebih mudah mempengaruhi kehidupan mereka. Oleh karena itu Tuhan, kerentanan-kerentanan inilah yang menyadarkan kami sekalian sebagai orang tua untuk kami memiliki tanggung jawab, memiliki tugas untuk kami terus mengajarkan kepada anak-anak kami sekalian kebenaran firman-Mu, untuk kami boleh senantiasa mengajarkan tentang iman kepada Tuhan Yesus Kristus kepada anak-anak kami sekalian. Selama kami masih hidup, maka selama ini pula lah tugas dan tanggung jawab kami untuk kami mengajarkan kepada anak-anak kami sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, ambillah waktu, manfaatkanlah waktu, setiap kesempatan untuk boleh terus bersama dengan anak-anak Anda. Dengarkanlah mereka, dampingilah mereka, ajarkanlah mereka kebenaran firman Tuhan sebagai pondasi dalam kehidupan mereka, keimanan mereka. Karena inilah sesungguhnya dasar bagi kesuksesan, bagi keberhasilan kehidupan mereka. Karena Tuhan sendiri yang tidak akan pernah tinggal diam untuk berkarya memberkati kehidupan mereka sekalian ketika mereka hidup dalam takut akan Tuhan. Jemaat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita sekalian. Damai sejahtera Allah, berkat Allah, kasih Allah nyata atas kehidupan saudara dan saya. Bertumbuhlah dalam kebersamaan dalam kehidupan keluarga. Ajarkan, dampingi anak-anak Anda sekalian dalam kebenaran firman Tuhan, dan Anda akan melihat hasil yang luar biasa yang dianugerahkan oleh Tuhan bagi anak-anak Anda sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin.
dan tak pernah terlambat pertolonganmu. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga kesehatan. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu.